Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ke persekutuan doa kita. Kita tenang teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita. Amin. Mari kita angkat pujian Nama Yesus Amat Indah. Nama Yesus sangat indah bagi kami anaknya. Nama Yesus beri damai bagi jiwa yang penat. Nama Yesus memberi rahmat bagi jiwa yang penat. Sekaliannya dipanggil dan dipimpin padanya. Nama Yesus menghiburkan bagi jiwa gelisah. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Nama Yesus memberi rahmat bagi jiwa yang penat. Kaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi kami berkesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau melalui persekutuan doa ini. Kiranya Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian lagi dari NR 139, Tuhan pimpin anakmu. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita bersyukur punya Tuhan yang mau menggandeng kita, memegang hidup kita. Kita akan persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian dari PKJ 258, Ku ingin selalu dekat padamu dengan sikap berdoa. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut segala ancaman setru. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri
pertolongan, kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pegang tanganku. Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau kami boleh memasuki jam doa malam hari ini. Dan kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu melalui puji-pujian yang juga boleh menyegarkan jiwa kami. Saat ini kami kembali membuka firman-Mu dan merenungkannya melalui seri keteladanan dari tokoh Ayub. Dan biarlah kami boleh terberkati melalui apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu ini. Tuhan berkata-katalah, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, bahkan juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Biar Engkau saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan melalui persekutuan doa Kamis malam ini. Dan kita masih terus belajar dari tokoh Ayub. Dan perenungan malam hari ini terambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-5, hingga ayatnya yang ke-21. Namun saya hanya membacakan pada ayatnya yang ke-14. Sebab pada ayat selanjutnya yang lainnya akan dibacakan dalam perenungan nanti. Demikian firman Tuhan dari kitab Ayub, pasalnya ke-18, ayatnya yang ke-14. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Renungan kita pada malam hari ini bertemakan nasib orang fasik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada saat ini. Shalom. Perenungan kita dalam persekutuan doa Kamis malam ini merupakan pendapat Bildad, orang Suah, tentang nasib orang fasik. Bildad salah satu sahabat Ayub yang sudah kita ketahui bersama pada awalnya. Mereka datang menjumpai Ayub yang mengalami musibah untuk mengucapkan belasungkawa dan memberikan penghiburan. Sebagaimana ditegaskan dalam Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya, kepada Ayub, dan menghibur dia. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara, ayat ini berkata mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ada kata bersepakat. Artinya sekalipun mereka tinggal di tempat yang berbeda, pastinya satu dengan tempat yang lain jauh lokasinya, mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan untuk itu mereka bersepakat untuk mengunjungi Ayub dengan tujuan yang sama. Mereka akan pergi
dan merangkul sahabat mereka ini yang sedang berduka. Dan mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat Ayub bersyukur sekalipun hidupnya saat itu sedang mengalami musibah. Dan mengucapkan belasungkawa kepada Ayub yang sedang dalam penderitaan dengan harapan dapat memberi semangat kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi sebagaimana telah kita lihat dalam prosesnya, ada yang hilang. Agenda ketiga sahabat Ayub menjadi kabur. Justru saat ketiga sahabat ini mulai berbicara, muncul penderitaan baru bagi Ayub. Bahkan lebih buruk daripada yang pernah dirasakan Ayub sebelumnya. Serangan melalui kata-kata yang berupa kritikan, menyalahkan, dan bahkan penghakiman kepada Ayub yang kita jumpai daripada pasal 3 sampai pasal 14 yang merupakan putaran pertama ketika Elifas diikuti oleh Bildad dan kemudian Zofar secara berganti-gantian mengungkapkan kebencian mereka terhadap jiwa yang sedang menderita ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, tak kalah saya melihat ketiga sahabat Ayub ini, saya jadi teringat saat kita datang ke rumah duka, melawat teman atau anggota keluarga yang meninggal. Kita datang pastinya untuk mengucapkan belasungkawa dan memberikan penghiburan, bukan? Kepada keluarga yang berduka. Tapi apa yang terjadi saat kita ada di ruang rumah duka? Roti sari roti, rotinya sari, atau roti bretok, kue lapis legit, dan bubur ayam menghaburkan tujuan semula kita datang. Semuanya tadi membuat rumah duka menjadi rumah pesta. Kita bercakap-cakap sambil makan, minum, dan bahkan tertawa lepas, berselfie riang, tanpa kita sadari bagi keluarga menambah kedukaan. Apakah itu saudara? Bukan saya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh diajak kembali bagaimana ketiga sahabat Ayub ini gagal saat mereka berjumpa dengan Ayub. Kalau kita lihat dari pasal 15 dari kitab Ayub ini merupakan putaran kedua, tepatnya serangan kedua dari ketiga sahabat Ayub ini. Seperti biasa dimulai oleh Elifas. Pada pasal 15 kita lihat di sana, yang memang Elifas dianggap yang lebih tua. Dan pada ayat yang ke-5 sampai 21 yang kita renungkan malam hari ini, merupakan perkataan Bildad bagi Ayub yang menuduh seolah-olah Ayub telah hidup sebagai orang fasik. Sekalipun tidak pas ditujukan kepada Ayub pastinya saudara. Namun kita dapat melihat sebuah kebenaran tentang bagaimana kehidupan yang dialami orang fasik melalui perkataan Bildad ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 4 hal yang dialami orang fasik. Orang yang hidupnya tidak takut akan Allah, orang yang tidak menghormati hukum atau perintah-perintah Allah dalam kehidupannya. Dan beginilah nasibnya. Yang pertama, terang yang padam. Pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, saya berharap Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat ini kita dapat melihat konsekuensi dari orang fasik yang hidup dalam kegelapan. Dan dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari ditulis sebagai berikut: pelita orang jahat pasti dipadamkan, apinya tak akan pernah lagi dinyalakan. Terang dalam kemahnya menjadi pudar, pelita penerangnya tidak lagi bersinar. Wow, mengerikan bukan? Pokoknya tidak ada terang dalam kehidupan orang fasik. Yang ada hanyalah kegelapan. Saudara dapat membayangkan bila kehidupan ini adalah sebuah rumah dan rumah itu gelap. Apa yang dirasakan? Bukan saja nggak enak untuk ditinggali, tapi juga memberi kesan suram
dan bahkan seram. Gak ada kebahagiaan pastinya di dalamnya. Gelap. Kita pastinya tidak menyukai kehidupan yang seperti ini, bukan? Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kehidupan orang fasik? Terperangkap dengan kesukaran hidup. Demikian pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Langkahnya yang kuat terhambat dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan jalan kehidupan orang fasik. Dan kita jumpai ada kata-kata seperti langkahnya, kakinya, berjalan, tumitnya, dan jalan yang dilaluinya. Artinya saudaraku, jalan hidupnya bukan jalan kehidupan yang membawa damai sejahtera, melainkan menuju kepada kebinasaan. Penulis kitab Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. 2 kali penulis kitab Amsal menulis ayat yang sama ini. Pada Amsal 14 ayat 12 dan 16 ayat yang ke-25. Yang ketiga saudara, nasib orang fasik adalah menjadi buronan. Buronan yang sedang dikejar-kejar. Dan itu pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Yang dikatakan bahwa kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit. Bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Bapak Ibu, buronan di sini pastinya bukan menjadi buronan yang dikejar-kejar debt collector atau penagih hutang. Tapi lebih dari itu, yaitu dikejar raja kedahsyatan. Pada ayat yang ke-14. Pertanyaan kita sekarang adalah siapa raja kedahsyatan itu, saudara? Jawabannya tidak lain adalah kematian. Sebagai upah dari kejahatan atau kefasikannya. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Dan kata belerang di sini saudara menjadi lambang kutuk Allah. Atau kutukan Allah yang tak henti-hentinya. Dan kita bisa bandingkan itu pada pasal yang pertama ayat 16 pada kitab Ayub ini. Tak kalah hukuman seakan-akan dijatuhkan kepada Ayub. Dikatakan sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Api dari langit menggambarkan belerang itu sendiri. Karena pada Kejadian pasal 19 ayat 24, kita juga menjumpai ada kata kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Kita ingat kisah Sodom dan Gomora, bukan? Dan menarik dalam Ulangan pasal 29 23 juga gambaran kutukan Allah ada dengan belerang ini, yaitu seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Atma dan Seboim. Yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Menjadi buronan yang dikejar-kejar kematian. Dan itu menakutkan sekali saudara. Lalu yang keempat, nasib orang fasik adalah sebagai batang pohon yang tercabut. Ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Di bawah keringlah akar-akarnya dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi
Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan. Dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya. Dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Oh saudara-saudara, membaca ayat-ayat ini, khususnya ayat 19, sangat menggetarkan. Dikatakan ayat yang 19, ia tidak mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya. Dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Sangat mengerikan sekali lagi kehidupan nasib orang fasik ini. Tidak ada keturunan dan hidup dalam kesendirian. Pastinya sebuah kesepian. Dan Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-8 juga berbicara soal ini saudara. Dikatakan bahwa ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal-hal yang menyusahkan. Saudaraku, siapa yang dimaksud oleh pengkhotbah tentang orang ini? Pastinya bukan saudara. Dan juga bukan saya. Dan juga bukan Ayub mestinya. Walaupun memang saat ini keadaan Ayub seorang diri. Karena kita sudah tahu bagaimana keluarganya. Jawabannya saudara-saudara adalah tentunya yang dimaksud adalah orang-orang fasik. Ayat-ayat ini mau berkata seperti pengkhotbah. Maksudkan adalah kesia-siaan dalam hidup. Seperti pohon yang akarnya kering dan daunnya layu. Dan janganlah kita berharap untuk menemukan buah pada pohon tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada. Penegasan pada ayat yang ke-21 inilah nasib orang fasik. Orang yang tidak takut akan Allah. Orang yang tidak menghormati Allah dalam kehidupannya. Sehingga pada ayat 21 ini ditegaskan bahwa orang fasik ini adalah orang yang curang. Yang tidak mengenal Allah. Dikatakan demikian, sungguh demikian tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, begitulah nasib orang durhaka. Mereka yang tidak mengindahkan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai penutup perenungan kita malam hari ini, walau perkataan Bildad tidak tepat ditujukan untuk Ayub, sebagaimana sudah saya katakan di awal khotbah ini, kepada sahabatnya. Dan malahan tuduhan Bildad dan juga para sahabatnya yang lain telah membuat Ayub semakin terperosok ke dalam penderitaannya. Namun perkataan Bildad menjadi kebenaran bagi kita yang hidup saat ini. Kita pertanyakan sebagaimana jauh hidup kita. Apakah kita adalah orang yang dimaksud oleh Bildad ini sebagai orang fasik? Hidup yang tidak mengindahkan Allah. Hidup sebagai orang berdosa. Dan inilah konsekuensinya. Sebab sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Konsekuensinya adalah hidup dalam kegelapan. Hidup yang menuju kepada kebinasaan. Hidup menjadi buronan, itu dikejar-kejar oleh ketakutan. Dan hidup dalam kesia-siaan. Tidak menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Bildad dapat kita simpulkan. Dan kita bisa menghafal satu pasal dari kitab ini. Kitab Mazmur, pasal yang pertama. Yang diberi judul, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Dengan jelas katakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bersyukur Bapak, Ibu, dan saudaraku, hanya dalam Yesus kita menjadi orang benar yang telah dibenarkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita boleh hidup dalam tuntunan dan pimpinannya melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkannya dalam kehidupan orang percaya dalam peristiwa hari Pentakosta yang baru saja kita rayakan. Dan kita boleh hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk doa syafaat. Yang pertama, kita akan bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Cinta kasih-Mu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau izinkan kesulitan, Engkau izinkan suka duka terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk selama-lamanya Engkau yang patut ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Terima kasih berkat dan pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja kita, GKJH dan POS. Mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat kita dan juga kesaksian mereka. Kita doakan juga untuk rencana ke depan dari GKJH maupun POS. Dan kita mengingat juga untuk jemaat kita yang mungkin mengalami sakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan. Di masa pandemi ini mereka tetap memiliki kerinduan, kegairahan untuk mendengar akan firman Tuhan. Belajar akan firman-Mu dan mereka bertumbuh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kau menjaga kesaksian hidup mereka. Kala menghadapi banyak kesulitan, biarlah kesaksian hidup mereka senantiasa nyata bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Bapa Surgawi, peliharakan jemaat-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan tuh rencana GKJH dengan merenovasi genteng yang banyak bocor sehingga menyulitkan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong dengan dana yang kami butuhkan. Engkau juga menyediakan dan mencukupkannya. Engkau yang mengatur Tuhan. Ini adalah gereja-Mu, rumah-Mu. Engkau sendiri yang menolong. Demikian juga dengan rencana POS, dengan tanah yang kami rindukan Tuhan. Selama ini kami masih mengontrak. Kiranya Engkau sendiri yang menyediakan tanah untuk kami boleh beribadah, boleh memberitakan firman Tuhan melalui PAUD. Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga mengingat saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Engkau melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Iongyo, mama dari Noni, Neti, Lucy. Kiranya Engkau juga menolong, mengasihani dia, menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama terus mendukung untuk pelayanan PAUD Cahaya Kasih. Kami serahkan para rekan guru, berikan kepada mereka hikmat bijaksana-Mu, berikan kekreatifan, berikan cinta kasih dan kesabaran di dalam menyampaikan materi, sehingga sungguh-sungguh anak-anak boleh dimampukan pula untuk mengerti dan boleh tambahkan kepandaian, sehingga lulus dari PAUD Cahaya Kasih mereka boleh siap melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berkati orang tua mendampingi dengan kesabaran, dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para donatur, orang tua asuh, berkati mereka sekalian.
biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, sehingga sungguh mereka boleh melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami serahkan paut ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati untuk pendaftaran yang masih kami buka, kiranya Tuhan menolong sehingga sampai 5 Juli nanti masih banyak anak yang boleh dimenangkan bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk negara India dan juga konflik Israel Palestina. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga bersama-sama berdoa bagi negara India yang sedang dilanda COVID dengan begitu dahsyat. Kiranya Engkau menolong Tuhan. Warga negara di sana boleh menyadari bahwa hanya Engkaulah sumber hidup, hanya Engkaulah Allah yang hidup yang patut disembah. Berkati anak-anak Tuhan, berkati misionari di sana terus bergiat menyaksikan akan Engkau Allah yang hidup itu, yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang hidup yang mampu memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan tolong sehingga mereka tidak mati di dalam kebinasaan dan sia-sia, tapi mereka boleh menemukan juru selamat. Tuhan berkati negeri ini boleh dibebaskan dari COVID ini. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa bagi konflik Israel Palestina. Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan perdamaian, berikan kerendahan hati pada mereka Tuhan, sehingga tidak memakan banyak korban, terlebih lagi tidak berdampak kepada negeri kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi negeri kita doakan untuk keamanan dan juga vaksinasi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Engkau menolong dan memberkati para pemimpin negeri ini boleh terus menjaga dan mempertahankan keamanan dan damai sejahtera boleh terus terjadi dalam negeri ini. Berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong orang-orang yang berniat jahat bagi negeri ini. Kiranya Roh-Mu bekerja dan mempertobatkan mereka. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk vaksinasi. Vaksin yang sudah dibagikan, kami rindu Tuhan seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkannya. Dan sungguh boleh Tuhan pakai untuk menghalaukan COVID. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakhiri persekutuan doa kita Kamis malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus memampukan dan menyertai kami untuk boleh hidup sebagai orang yang telah dibenarkan, hidup sebagai orang benar, dan boleh memuliakan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.